bimbingan konseling. Pada mulanya, bimbingan konseling ini berawal di United States of America pada tahun 1898. Pada periode perkembangannya, ada beberapa periode, sama periode embrio pada tahun 1898 sampai 1907. Kemudian, periode pertumbuhan pada tahun 1908 sampai 1918. Kemudian ada periode pergolakan pendidikan pada tahun 1918 sampai 1929. Yang selanjutnya, periode ketaktentuan ekonomi pada tahun 1929 sampai 1945. Dan yang terakhir, periode modern pada tahun 1945 sampai sekarang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas konseling individual. Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi, konseling individual adalah suatu proses konseling yang dilakukan oleh seorang konselor dengan seorang konseling yang sedang mengalami masalah, yang dilakukan oleh seorang profesional untuk mengentaskan suatu masalah. Kemudian, ada tujuan dari konseling individual. Yang pertama, tujuan perkembangan. Menurut Gibson, tujuan perkembangan dari konseling individual ini adalah klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut. Yang kedua, tujuan pencegahan, yaitu konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, tujuan perbaikan. Konseling dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan oleh konseling. Dan yang keempat, tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengentasan, keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Yang kelima, tujuan penguatan, yakni membantu konseling untuk menyadari apa yang dirasakan, dilakukan, dipikirkan oleh konseling. Yang keenam, tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Yang ketujuh, tujuan fisiologis, yaitu menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Yang selanjutnya, yang kedelapan, tujuan psikologis, yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Kemudian, ada tahapan-tahapan atau proses dari konseling. Yang pertama, ada tahap permulaan. Yang kedua, ada tahap pertengahan. Yang terakhir, ada tahap akhiran. Tahapan awal atau tahap permulaan, yaitu ada penstrukturan, yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Kemudian, memperjelas dan mengidentifikasi sebuah masalah dari klien. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, membuat penafsiran dan penjajakan. Yang selanjutnya, kita menegosiasikan kontrak. Nah, kemudian tahap pertengahan. Tahap pertengahan ini kita mulai sudah bekerja atau menjelajahi dan mengeksplorasi masalah-masalah yang ada yang dimiliki oleh klien. Dan yang terakhir, tahap akhiran, yaitu ada kesimpulan, pemberian saran, dan kalau perlu memberikan sebuah nasihat. Yang selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam konseling individual. Yang pertama, ada leading atau memimpin atau mengarahkan konseling. Kemudian ada fokus menganalisis, kemudian konfrontasi, ada diam, ada penafsiran, kemudian kesimpulan, pemberian nasihat, dan pemberian informasi. Yang selanjutnya, ada pendekatan konseling individual. Pendekatan konseling individual ini terbagi beberapa macam teori. Ada teori dari Gestalt, kemudian pendekatan secara behavioral, kemudian humanistik, kemudian psikoanalitik, dan REBT. Yang selanjutnya, ada komponen-komponen dalam konseling individual. Yang pertama, konseling menyadari bahwa dirinya bermasalah. Yang kedua, konseling menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan. Yang ketiga, konseling mencari sumber atau mencari konselor atau mencari siapa yang mau membantu dirinya. Kemudian selanjutnya, atau yang keempat, konseling terlibat secara aktif dalam proses konseling. Dan yang terakhir, konseling mengharapkan upaya bantuan daripada konselor. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, atau siapapun yang menonton video ini. Mungkin barangkali ada teman-teman semua yang belum tahu, silahkan bisa ditonton video ini.
atau barangkali teman-teman yang sudah mengetahui tentang materi ini, apabila ada sebuah kesalahan atau perbedaan pemahaman dalam hal ini, boleh langsung komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husnul Khotimah, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konseling individual. Konseling individual adalah pertemuan antara konselor dengan konseli secara individual, di mana di dalamnya terjadi hubungan konseling antara keduanya, dan konselor berupaya untuk memberikan bantuan serta pengembangan kepada diri klien, agar klien tersebut dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan ia juga dapat membuka pemikiran-pemikirannya agar berpikir secara logis serta kritis, dan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari konseling individual adalah terselesaikannya permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli ini. Menurut Thohirin, tahapan-tahapan dalam proses konseling individual itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap awal atau tahap perencanaan. Yang kedua tahap pertengahan atau tahap pelaksanaan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi jangka pendek. Yang keempat tahap tindak lanjut, dan yang kelima adalah laporan. Di dalam tahap perencanaan sendiri itu prosesnya seperti konselor dan konseli melakukan pertemuan, dan konseli juga menceritakan sedikit permasalahannya kepada konselor. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahapan evaluasi jangka pendek, di mana dalam tahapan ini konselor menganalisis hasil dari kegiatan dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan perencanaan dan juga tahapan pelaksanaan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan tindak lanjut, di mana konselor ini menentukan arah tindak lanjutnya, mengomunikasikan rencana apa yang akan ditindaklanjuti, dan melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut kepada konselinya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan laporan, di mana konselor menyusun sebuah laporan dari proses konseling individual tersebut. Di dalam proses konseling individual juga terdapat teknik-teknik yang perlu dikuasai, yaitu perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, dorongan minimal, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, menyimpulkan sementara, diam, fokus, menjernihkan, merencanakan, dan menyimpulkan. Di dalam proses konseling individual juga terdapat 2 komponen, yaitu konselor dan juga konseli, di mana seorang konselor ini adalah orang yang membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya, sedangkan konseli adalah orang yang memiliki permasalahan yang ingin dibantu oleh seorang konselor. Nah, di dalam proses bimbingan konseling individual juga terdapat beberapa pendekatan nih yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan behavior, ada pendekatan psikoanalisis, ada pendekatan gestalt, ada pendekatan eksistensial humanistik, ada pendekatan client center, ada juga pendekatan realitas dan analisis transaksional. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan mengenai konseling individual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwandari, kelas BKI 5E, UIN SMA Banten. Di sini saya akan membuat sedikit video tentang konseling individual untuk memenuhi
mata kuliah mikrokonseling. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa sih konseling individual itu. Nah, konseling individual itu yaitu pertemuan antara konselor dengan seorang klien secara individu. Kliennya itu hanya individu, tidak berkelompok, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konseling berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu konseling individual, pengertian dari konseling individual. Nah, apa sih tujuan dari konseling individual itu? Yaitu bertujuan untuk terselesaikannya permasalahan yang dihadapi klien. Apabila masalah klien ini dicirikan antara lain sesuatu yang tidak disukai keberadaannya, sesuatu yang ingin dihilangkan, masalahnya ya, masalah klien yang ingin dihilangkan. Nah, sesuatu yang dapat menghambat dan menimbulkan kerugian. Seperti itu. Terus selanjutnya prinsip. Kita membicarakan prinsip di sini. Apa sih prinsip dari konseling individual itu? Nah, prinsip dari konseling individual itu, setiap konselor harus menghormati kejujuran klien untuk bertemu dengannya karena meminta pertolongan. Jadi seorang klien itu harus bertemu dengan konselor itu harus mempunyai jadwal dulu ya. Terus konselor harus menjelaskan persyaratan konseling kepada klien seperti tempat dan hari bertemu, periode satu sesi, dan jenis-jenis pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Terus konselor harus merujukan klien itu kepada konselor yang lain jika kasus yang ditangani di luar pengalamannya. Nah, jadi seorang konselor tidak semata-mata boleh mengambil masalah seorang klien. Kalau semisalnya masalah pribadi klien cukup berat gitu, sedangkan kita pribadi seorang konselor gitu ya tidak bisa mengambil alih masalah klien pribadi itu. Jadi bisa dialihkan ke seorang konselor yang lebih profesional lagi gitu ya. Nah, selanjutnya konselor harus memberitahu klien bahwa semua informasi yang diberikan adalah sulit gitu. Selanjutnya konselor bisa meminta pandangan dari konselor lain jika ditemukan kesulitan dalam kasus yang dikendalikan. Nah, ini dia. Kalau misalnya konselor ini tidak terlalu memahami tentang apa masalah yang sedang dihadapi klien, konselor itu bisa mencari tahu ilmu-ilmu ke konselor lain gitu ya, ke konselor yang lebih profesional dibanding konselor itu sendiri gitu ya. Konselor harus bertanggung jawab mencari lembaga referensi jika terdapat klien mulai mengancam keselamatan orang lain. Iya, jadi konselor di sini juga harus bertanggung jawab mencari lembaga ya. Kalau misalnya ada klien yang tidak bisa nerima atas apa yang telah dilakukan konselor, takutnya nanti klien itu mengancam atau apa, jadi kita udah punya lembaga referensi gitu untuk melaporkan si klien tersebut gitu ya. Terus di sini setelah kita mengetahui prinsipnya, pengertian konseling individu itu bagaimana sih selanjutnya proses layanan konseling individu itu. Nah, di sini prosesnya itu ada tahap-tahapan. Setiap tahapan proses konseling individu itu membutuhkan keterampilan khusus. Namun, keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai raport. Dengan demikian, proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling. Nah, ya kan? Di sini tuh ada tahap-tahapnya. Yang tahap awal konseling itu, tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepeduliannya atau masalah klien itu sendiri. Gitu ya. Terus bagaimana sih tahap awal konseling itu? Nah, adapun tahap
awal konseling itu prosesnya seperti ini. Pertama kita harus membangun hubungan konseling dulu nih yang melibatkan klien. Hubungan konseling bermakna jika kalian terlibat diskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Jadi di tahap selanjutnya saja, sebelum ke tahap selanjutnya, di tahap awal ini kita harus menjalin hubungan dulu bersama si klien itu. Kita harus tahu dulu identitas klien itu seperti apa, permasalahan awal klien itu seperti apa gitu ya, agar ke tahap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Aisyah dari BKIE semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Saya di sini akan membahas tentang konseling individual untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat MPD. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian konseling individual. Menurut Prayitno, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Konseling individual yaitu pertemuan antara konselor dengan seorang klien secara individual dengan memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien, serta klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Konseling individual merupakan kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan menguasai teknik-teknik konseling individual, berarti akan mudah menjalankan proses bimbingan dan konseling. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling individual adalah suatu proses bantuan yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan secara langsung yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada klien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan konseling individual. Menurut Prayitno, dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Konseling di SMP, menyatakan bahwa tujuan umum konseling individual adalah terselesaikannya permasalahan yang dihadapi klien. Dengan konseling individual, beban klien dapat diringankan, kemampuan klien dapat ditingkatkan, dan potensi klien dapat dikembangkan. Menurut saya, tujuan konseling individual adalah untuk mengentaskan permasalahan pribadi yang sedang dialami oleh konseli atau klien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan konseling individual. Menurut Wills, dalam bukunya yang berjudul Konseling Individual di halaman 50 mengatakan bahwa konseling individual memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal, yang kedua, tahap pertengahan, dan yang ketiga, tahap pengakhiran. Yang pertama, yaitu tahap awal. Pada tahap ini, terjadi sejak ketika klien menemui konselor, dan klien menemukan definisi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tahap kedua, yaitu tahap pertengahan. Tahap pertengahan adalah tahap di mana berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian dari permasalahan tersebut. Ketiga, yaitu tahap akhir. Pada tahap ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, menurutnya kecemasan klien. Yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, seperti adanya rencana hidup
masa mendatang atau rencana hidup di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu terjadinya sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap menyalahkan orang lain, misalnya menyalahkan orang tua, menyalahkan teman, menyalahkan guru, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan yang lainnya. Jadi klien sudah dapat berpikir realistis dan percaya diri. Nah, pada tahap ini konseling bisa diakhiri. Ada beberapa teknik-teknik konseling individual. Di antaranya yang pertama ada attending, yang kedua ada empati, yang ketiga ada simpati, yang keempat ada refleksi perasaan, yang kelima ada eksplorasi, yang keenam penangkapan pesan utama, yang ketujuh dorongan minimal, yang kedelapan penyimpulan sementara, dan masih banyak lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen konseling individual. Komponen konseling individual memiliki dua macam. Yang pertama, konselor. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 dengan program studi bimbingan dan konseling, juga telah mengikuti program pendidikan profesi. Konselor memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberian pelayanan konseling. Nah, yang kedua yaitu konseli. Konseli adalah individu yang menerima layanan profesi bimbingan konseling atau orang yang menerima layanan dari si konselor. Konseli juga umumnya adalah seorang yang mempunyai masalah dan meminta bantuan kepada konselor untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Konselor dan konseli memiliki ikatan satu sama lain dalam proses konseling. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pendekatan dalam konseling individual. Pendekatan ini ada 8 macam. Yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis. Sasarannya yaitu pada peningkatan kesadaran, dorongan terhadap wawasan intelektual, dan pada pemahaman akan makna dari suatu gejala yang sedang dialami. Tujuan pendekatan ini adalah yang pertama, menjadikan ketidaksadaran menjadi sadar. Yang kedua, membantu konseli agar terlepas dari masa lalu. Dan yang ketiga yaitu mencapai kesadaran intelektual dan emosional. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan Adlerian. Sasaran pendekatan ini adalah melakukan reedukasi kepada konseli sehingga mereka bisa hidup di tengah masyarakat sebagai anggota yang sederajat, yang mau memberi dan mau menerima orang lain. Proses akhir pendekatan ini adalah menolong klien menentukan pilihan-pilihan baru. Tujuan pendekatan ini adalah yang pertama, menantang tujuan-tujuan hidup konseli. Yang kedua, mendorong konseli agar dapat mengembangkan tujuan hidupnya yang secara sosial sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, mengembangkan perasaan berharga yang dimiliki konseli. Yang ketiga yaitu pendekatan eksistensial. Pendekatan ini tidak mengarahkan klien, akan tetapi lebih sebagai mitra eksistensial dengan klien, membantu klien menyusun kembali komunikasi dengan diri sendiri dan orang lain. Tujuan pendekatan ini adalah yang pertama, membantu konseli agar menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan dan memiliki peluang. Yang kedua, menantang konseli untuk menyadari bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap arah kehidupannya sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kebebasan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan behavioral. Sasaran utama pendekatan ini adalah perilaku atau tingkah laku. Ada beberapa contoh teknik pendekatan behavioral, di antaranya latihan relaksasi, desensitisasi sistematis, metode modeling, dan latihan memberikan tekanan. Tujuan pendekatan ini adalah
untuk mengurangi atau menghapus perilaku maladaptif, belajar bertingkah laku yang lebih konstruktif, dan memfokuskan konseling pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan menentukan penyebab tingkah laku bermasalah. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan Gestalt. Sasaran utama pendekatan ini adalah kesadaran yang lebih, menghayati konflik internal, dan menyelesaikan hal yang tidak konsisten. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu konseling agar memperoleh kesadaran atas pengalaman dari waktu ke waktu dan mengembangkan kemampuan membuat pilihan. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan realitas. Pendekatan realitas adalah usaha untuk menolong konseling untuk belajar kembali kontrol terhadap kehidupannya. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan kesadaran konseling. Tujuan pendekatan ini adalah untuk membantu konseling agar menjadi lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya, dan bertujuan membantu konseling dalam membuat pertimbangan nilai tentang tingkah lakunya sendiri dan merencanakan tindakan bagi perubahan si konseling. Pendekatan yang ketujuh yaitu kognitif behavioral. Pendekatan ini berfokus pada perubahan perilaku yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Tujuan pendekatan ini diantaranya yang pertama menantang konseling untuk mengkonfrontasi keyakinan-keyakinan yang keliru dengan bukti-bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi. Yang kedua, membantu konseling untuk membuang keyakinan-keyakinan yang keliru. Tujuan yang ketiga yaitu membantu konseling agar menyadari pikiran-pikirannya yang otomatis dan mengubahnya. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan person-centered. Pendekatan ini berfokus pada masalah perkembangan dari diri sendiri. Tujuan pendekatan ini adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya eksplorasi dari konseling, sehingga konseling dapat memahami hal-hal yang menghambat perkembangannya, dan pendekatan ini juga bertujuan mengembangkan kesadaran konseling untuk lebih terbuka dan lebih percaya diri. Konseling individual adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap konseling dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseling. Tujuannya pengentasan masalah konseling, sehingga konselor memiliki tanggung jawab mengatasi masalah konseling dengan menggunakan keterampilan dan pendekatan konseling melalui tahapan-tahapan proses konseling. Adapun tahap konseling individual, yang pertama yaitu tahap awal atau pembukaan. Pada tahap ini, konselor menciptakan raport atau hubungan, adanya kontrak, dan menemukan masalah atau isu sentral konseling. Yang kedua yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja. Pada tahap ini, konselor membawa konseling untuk meningkatkan partisipasi dan keterbukaan konseling agar sehingga masalah yang sudah ditemukan akan mengarah kepada tujuan konseling, yaitu pengentasan masalah. Yang ketiga yaitu tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap ini terjadi perubahan perilaku konseling ke arah yang lebih positif. Lalu konseling juga dapat membuat rencana hidup, dan konseling mengevaluasi proses konseling serta penutupan sesi oleh konselor atas persetujuan konseling.
Selanjutnya itu teknik konseling individual. Yang pertama yaitu attending atau perhatian penuh. Teknik ini digunakan oleh konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa nyaman dan dihargai. Yang kedua itu empati, kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Yang ketiga yaitu refleksi, yaitu memantulkan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang keempat eksplorasi, yaitu teknik konselor untuk menggali permasalahan konseling secara lebih mendalam. Yang kelima yaitu menangkap pesan utama. Yang keenam pertanyaan terbuka atau open question. Yang ketujuh pertanyaan tertutup atau closed question. Yang kedelapan yaitu dorongan minimal atau dormin yang berupa isyarat, anggukan atau gerakan anggota badan atau juga pengulangan kata kunci sehingga menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan konseling. Yang selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran, lalu mengarahkan, menyimpulkan sementara, memimpin, fokus, konfrontasi, menjernihkan atau memudahkan, setelah itu situasi diam. Selanjutnya mengambil adapun teknik konseling individual yang pertama yaitu attending atau perhatian penuh. Teknik ini digunakan oleh konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa nyaman dan dihargai. Yang kedua yaitu empati, kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Yang ketiga refleksi, yaitu memantulkan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang keempat itu eksplorasi, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk menggali lebih dalam permasalahan klien. Yang kelima menangkap pesan utama. Yang keenam pertanyaan terbuka. Yang ketujuh pertanyaan tertutup. Yang kedelapan dorongan minimal atau dormin yang berupa isyarat atau anggukan, gerakan anggota tubuh atau mengulang kata-kata kunci sehingga yang menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan bersama klien. Yang ke-9 itu penafsiran atau interpretasi. Yang ke-10 itu mengarahkan. 11 menyimpulkan sementara. 12 memimpin. 13 fokus. 14 konfrontasi atau membangkitkan kesadaran klien terhadap hal-hal yang mungkin dianggapnya tidak menyenangkan. 15 menjernihkan. Ke-16 situasi diam. Ke-17 mengambil inisiatif. Ke-18 memberi nasihat. 19 pemberian informasi. 20 merencanakan. 21 menyimpulkan. Nah, adapun komponen konseling individual yaitu yang pertama konselor. Konselor merupakan seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling. Dan yang kedua yaitu konseling atau klien, yaitu seorang individu yang sedang mengalami masalah atau sedang mengalami sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Adapun pendekatan dalam konseling individual yang pertama yaitu humanistik. Konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia atau suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Nah, konseling teori humanistik sendiri yaitu ada Bugental, Rogers, dan Abraham Maslow. Yang kedua yaitu teknik realitas. Teori ini dikembangkan oleh William Glasser, psikolog dari California. Ciri yang khas dari teori ini yaitu tidak terpaku pada masa lalu tetapi mendorong klien untuk menghadapi realitas. Yang kedua yaitu teori Gestalt. Pendekatan Gestalt berfokus pada pemulihan kesadaran serta pada pemanduan polaritas-polaritas dan
dikotomi dalam diri. Pandangan Gestalt adalah bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada konseling singkat atau brief counseling. Disebut konseling singkat yaitu karena jumlah sesi yang diadakan pada pendekatan ini dibatasi untuk meningkatkan fokus dan motivasi klien. Konseling singkat sendiri yaitu sebuah pendekatan konseling yang menekankan penyelesaian masalah dengan mencari solusi secara tepat dan cepat dalam mengatasi masalah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling individual. Nah, pengertian dari konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, pada konseling individual ini memiliki dua tujuan. Yang pertama ada tujuan secara umum dan yang kedua tujuan secara khusus. Nah, tujuan secara umum di sini adalah supaya klien dapat terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian dan kebahagiaan hidup. Nah, sedangkan secara khusus tujuannya konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien tersebut. Selanjutnya itu teknik-teknik yang ada di dalam konseling individual. Yang pertama itu perilaku attending, yang kedua empati, yang ketiga refleksi, yang keempat eksplorasi, yang kelima menangkap pesan, yang keenam pertanyaan terbuka, yang ketujuh pertanyaan tertutup, yang kedelapan dorongan minimal, yang kesembilan interpretasi, yang ke-10 mengarahkan, yang ke-11 menyimpulkan sementara, yang ke-12 mengkonfrontasi, yang ke-13 suasana diam. Nah, dalam suasana diam ini kita menjalankan 5M: memahami, mendalami, menghayati, memikirkan, dan memproses. Yang ke-14 itu memberikan nasihat, yang ke-15 pemberian informasi, yang ke-16 kontrak konseling, yang ke-17 menyimpulkan penuh. Nah, selanjutnya itu komponen yang ada dalam konseling individual. Nah, dalam komponen ini terdapat dua. Yang pertama itu konselor, komponen konselor dan konseli. Nah, konselor adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Selanjutnya itu tahap-tahap yang ada dalam konseling individual. Yang pertama itu tahap awal atau tahap mendefinisikan masalah. Dalam tahap awal ini terdiri dari tahap membangun hubungan, tahap perumusan masalah, tahap perumusan tujuan, tahap pengembangan struktur hubungan, dan tahap negosiasi kontrak. Dan yang kedua itu tahap inti. Dalam tahap ini tahap yang mengeksplorasi masalah. Dalam tahap inti ini terdapat teknik 3M, yaitu mendengarkan, memahami, dan merespon. Terus juga ada tahap pemecahan masalah, tahap focusing dan personalizing, dan yang terakhir itu tahap terminasi atau tahap akhir. Nah, dalam tahap ini klien menyimpulkan dan menilai hasil-hasil yang telah dicapainya. Dan juga dari ketiga tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien tersebut. Selanjutnya itu pendekatan yang ada di dalam konseling atau yang bisa digunakan dalam konseling individual. Yang pertama itu pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Nah, humanistik ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Dan yang kedua itu pendekatan realitas. Nah, pendekatan ini dikembangkan oleh
William Glasser, seorang psikolog dari California. Nah, ciri teori ini adalah tidak terpaku pada kejadian masa lalu yang akan tetapi mendorong konseling untuk menghadapi realitas. Dan teori ini juga tidak memperhatikan terhadap motif-motif di bawah alam sadar, sebagaimana pandangan kaum psikoanalisis. Nah, akan tetapi lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab dengan merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan tersebut, yaitu pendekatan brief counseling. Merupakan sebuah pendekatan konseling yang menekankan penyelesaian masalahnya dengan mencari solusi secara cepat dan tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dalam keluarga. Pendekatan ini menjadi sangat relevan diterapkan pada keluarga yang memiliki kesibukan di atas rata-rata keluarga pada umumnya, sehingga waktu yang dimiliki untuk berkomunikasi sangat terbatas. Penerapan konseling dengan pendekatan ini menjadi tantangan bagi setiap konselor keluarga karena menuntut pemikiran cepat dan tepat dalam menghadapi dinamika permasalahan yang ada dalam sebuah keluarga. Nah, akan tetapi akan langsung terasa manfaatnya bagi pengentasan sebuah masalah keluarga. Nah, selanjutnya itu yang keempat, pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt ini merupakan suatu pendekatan konseling yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa individu itu harus dipahami pada konteks hubungan yang sedang berjalan dengan lingkungan. Sehingga salah satu tujuan konseling yang ingin dicapai oleh Gestalt ini adalah menyadarkan konseli terhadap apa yang sedang dialami dan bagaimana mereka menangani masalahnya. Nah, pendekatan Gestalt ini mengarahkan konseli untuk secara langsung mengalami masalahnya daripada hanya sekedar berbicara situasi yang seringkali bersifat abstrak. Nah, dengan begitu, konselor Gestalt ini akan berusaha untuk memahami secara langsung bagaimana konseli berpikir, bagaimana konseli merasakan sesuatu, dan bagaimana konseli melakukan sesuatu yang sehingga konselor akan hadir secara penuh dalam proses konseling, sehingga yang pada akhirnya memunculkan kontak yang murni atas konselor dengan konseli. Selanjutnya itu asas-asas yang ada dalam konseling. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas kenormatifan, yang kesepuluh alih tangan kasus. Nah, mungkin itu semua asas-asas yang ada dalam konseling. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai konseling individual ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Suhainer Parawansa, mahasiswa BKI 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling individual. Perlu kita ketahui bahwa konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk menuntaskan suatu masalah yang dihadapi oleh konseli. Adapun tujuan dari konseling individual tersebut terdapat dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum yaitu supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas-tugas. Secara umum yaitu supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, baik itu kemandirian dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, yaitu tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien. Selanjutnya, tahap-tahap
konseling individual. Yang pertama ada tahap pengantaran, yaitu menerima klien dengan kehangatan, keterbukaan, dan penerimaan yang positif. Selanjutnya tahap penjajakan, yang di dalamnya terdapat pertanyaan terbuka, konfrontasi, dan refleksi. Selanjutnya, yang ketiga tahap penafsiran, yaitu memberikan penjelasan atau pengertian tentang waktu. Yang ketiga yaitu tahap penafsiran dengan memberikan penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan. Selanjutnya, yang keempat, tahap pembinaan, yang di dalamnya terdapat pemberian contoh, pemberian informasi, dan pemberian nasihat. Yang kelima yaitu tahap penilaian. Pada tahap penilaian ada penilaian segera atau yang disebut dengan LAISEG, penilaian jangka pendek atau yang biasa disebut LAIJAPEN, dan penilaian jangka panjang atau yang disebut LAIJAPANG. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai teknik konseling individual. Teknik konseling individual merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Teknik konseling individual yang pertama yaitu penampilan konselor yang menampakkan komponen perilaku nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Baiklah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk tentang klien. Yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi merupakan, pada refleksi ini konselor memantulkan kembali kepada klien tentang pikiran, perasaan, pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun nonverbal. Selanjutnya yaitu teknik untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Yang kelima, menangkap pesan utama untuk menyatakan kembali esensi atau inti yang diungkapkan oleh klien dengan teliti mendengarkan pesan utama yang klien sampaikan. Selanjutnya yaitu pernyataan terbuka, yaitu teknik untuk memancing klien agar berbicara dan mengungkapkan kembali masalah atau pengalaman dan pemikiran. Dapat digunakan dengan teknik pernyataan terbuka. Selanjutnya, pernyataan tertutup, yaitu teknik yang sering digunakan dengan memulai dengan kata-kata adakah, apakah, dan harus dijawab oleh klien dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya ada dorongan minimal, yaitu suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikatakan oleh klien, dan memberikan dorongan singkat seperti oh, ya, lalu, dan agar klien kembali melanjutkan cerita yang dialaminya. Selanjutnya ada interpretasi, yaitu untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien dengan menyangkut pada teori. Selanjutnya mengarahkan klien atau mengajak klien untuk fokus pada masalah yang utama yang dihadapi. Kemudian menyimpulkan sementara, yaitu dengan mengulas kembali menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh klien. Pembicaraan antara konselor dan klien maju secara bertahap ke arah pembicaraan masalah. Selanjutnya itu memimpin, teknik mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling. Dan selanjutnya yang ke-13 adalah fokus, yaitu membantu klien memusatkan perhatian dan perhatiannya untuk membicarakan pokok dalam satu pembicaraan tersebut. Teknik yang ke-14 yaitu konfrontasi. Teknik ini itu menentang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa tubuh. Jadi pada konfrontasi ini klien harus menjelaskan sesuai dengan gestur perkataannya, dengan gestur tubuhnya maupun sesuai dengan perkataan dari si klien tersebut. Selanjutnya yaitu menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan
agak kembali menjelaskan masalah klien yang terdengarnya ketika penjelasan tidak dijelaskan secara jelas. Dijelaskan kembali pada teknik penjernihan ini. Selanjutnya memudahkan untuk membuat komunikasi agar klien bisa dengan mudah berbicara. Kemudian ada teknik diam, yaitu konselor menunggu klien yang sedang berpikir sejenak. Nah, selanjutnya itu ada mengambil inisiatif yang dilakukan konselor. Manakah klien kurang semangat dalam berbicara. Nah, di sini mengambil inisiatif, mengambil alih pembicaraan. Konselor mengambil alih pembicaraan. Kemudian yang selanjutnya ada pemberian nasihat. Untuk pemberian nasihat ini, jika klien meminta nasihat, konselor harus mempertimbangkan apakah pantas atau tidak dalam pemberian nasihat ini. Ketika memang dibutuhkan suatu nasihat, maka dan konseling meminta kepada konselor, maka setelah pemberian nasihat dilakukan. Kemudian pemberian informasi. Nah, dalam hal ini pemberian informasi juga sama halnya seperti pemberian nasihat. Ketika memang konseling membutuhkan sebuah informasi, maka konselor memberikan informasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada teknik merencanakan. Teknik ini digunakan menjelaskan akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana atau tindakan. Dan selanjutnya yaitu menyimpulkan. Bersama dengan berakhirnya sesi konseling tersebut, maka sebaiknya konselor dapat menyimpulkan hasil pembicaraan keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti proses konseling ini. Komponen selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat pada konseling individual, yaitu terdapat konselor dan konseli. Nah, konselor ini adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki wewenang dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan konseling. Dan selanjutnya, konseli. Seorang individu yang sedang mengalami masalah atau setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya itu pendekatan-pendekatan yang ada dalam konseling individual. Yang pertama ada pendekatan behavioral, adalah suatu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikolog adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Dan yang kedua yaitu pendekatan psikoanalisis, yaitu tingkah laku manusia yang ditentukan oleh kekuatan irasional motivasi, bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan ini merupakan yaitu konseling yang berfokus pada wawasan tentang menekankan pengakuan, mengubah pikiran negatif dan keyakinan maladaptif. Didasarkan pada alasan teoritis bahwa cara manusia merasa dan berperilaku ditentukan oleh bagaimana mereka memandang. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan humanistik. Memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Asumsinya bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, mandiri, pelaku aktif yang dapat menentukan segalanya. Pendekatan ini berfokus pada suatu sikap yang menekankan pemahaman atas manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konseling individual, dan untuk segala kekurangannya, untuk mungkin penjelasannya masih kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konseling individual merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli
untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseling. Konseling individual juga bisa dikatakan dengan proses pemberian bantuan yang mana konseli bertemu dengan konselor secara tatap langsung atau face to face, dan di dalamnya terjadi sebuah interaksi antara konselor dan konseli. Tujuan konseling individual ini adalah untuk mengentaskan permasalahan klien agar ia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan membantu klien menjadi lebih mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Proses konseling individual dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap awal konseling individual. Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor sampai konselor dan klien menemukan permasalahan klien. Selain itu, konselor juga harus mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling individual akan berjalan dengan lancar. Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap pertengahan atau tahap kerja. Pada tahap pertengahan ini, konselor memfokuskan pada penjelajahan masalah yang dihadapi klien dan bantuan apa yang akan diberikan kepada klien sesuai dengan penilaian atas apa yang telah dijelajahi tentang masalah yang dihadapi klien. Selain itu, pada tahap ini, konselor hendaklah menerapkan teknik 3M, yaitu mendengarkan, memahami, dan merespon. Setelah tahap pertengahan dilakukan dengan baik, proses konseling selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap akhir. Pada tahap akhir ini, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling dan menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya, serta mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling atau bisa kita sebut dengan penilaian segera. Selanjutnya, konselor dan klien membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Teknik-teknik konseling individual. Yang pertama ada perilaku attending. Teknik ini mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Yang kedua ada empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang keempat ada eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, serta pengamatan dari klien. Yang kelima ada menangkap pesan. Menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan dari klien serta mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Yang keenam ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Yang ketujuh ada pertanyaan tertutup. Biasanya, pertanyaan tertutup ini dijawab dengan kata ya atau tidak, atau bisa menggunakan kata-kata singkat. Yang kedelapan ada dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Yang kesembilan ada mengarahkan. Teknik mengarahkan ini yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya, menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan tentang sesuatu. Yang ke-10 ada menyimpulkan sementara. Teknik ini yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan antara konselor dan konseli semakin jelas. Komponen konseling individual terdiri dari seorang konselor dan seorang konseli. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling.
Sedangkan konseli adalah seseorang individu yang sedang mengalami masalah atau setidak-tidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada orang lain. Dalam konseling individual, pendekatan yang bisa digunakan yaitu yang pertama ada pendekatan psikoanalitik. Tujuannya untuk menjadikan ketidaksadaran menjadi sadar, membantu konseli agar terbebas dari pengalaman baru, dan untuk mencapai kesadaran intelektual dan emosional. Yang kedua ada pendekatan Adlerian, yang bertujuan untuk menantang tujuan-tujuan hidup konseli, mendorong konseli agar dapat mengembangkan tujuan hidupnya. Yang ketiga ada pendekatan person-centered. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat klien dapat memahami hal-hal yang menghambat perkembangannya serta mengembangkan kesadaran konseli untuk lebih terbuka, percaya diri, dan spontan. Yang keempat ada pendekatan Gestalt. Tujuan pendekatan ini yaitu untuk membantu konseli agar memperoleh kesadaran atas pengalaman dari waktu ke waktu dan mengembangkan kemampuan klien untuk membuat pilihan. Yang kelima, ada pendekatan behavior. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghapus tingkah laku maladaptif dan belajar bertingkah laku yang lebih efektif. Yang keenam, ada pendekatan cognitive behavior. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu konseli untuk membuang keyakinan-keyakinan yang keliru atau meminimalkannya, dan membantu konseli agar menyadari pikiran-pikirannya yang otomatis dan mengubahnya ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh ada pendekatan reality. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu konseli agar menjadi lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya dan membantu konseli dalam membuat pertimbangan-pertimbangan nilai tentang tingkah lakunya sendiri dalam merencanakan tindakan bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrotun Nufus, NIM 181520166, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling individual. Pengertian dari konseling individual. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu permasalahan yang bermuara pada teratasinya masalah yang ia hadapi. Tujuan umum dari konseling individual. Tujuannya adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap diri sendiri serta perasaan inferioritasnya. Tahap-tahap konseling individual. Konseling individual terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal di sini adalah tahap mendefinisikan masalah, dan tahap inti yaitu tahap kerja. Dan tahap yang ketiga adalah tahap perubahan dan tindakan. Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor. Juga ada beberapa teknik yang harus dilakukan dalam proses konseling individual. Yang pertama yaitu memimpin atau leading. Teknik ini adalah untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling hingga tujuan konseling. Yang kedua adalah teknik fokus, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Yang ketiga, teknik konfrontasi, yaitu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan. Ide awal dan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan dan sebagainya.
Selanjutnya teknik menjernihkan atau clarifying, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas dan agak meragukan. Tujuannya adalah mengundang klien untuk menyatakan pesannya dengan jelas. Ungkapan kata-kata yang tegas dan dengan alasan-alasan yang logis agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya itu. Selanjutnya teknik facilitating atau memudahkan, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Selanjutnya teknik diam. Teknik diam ini dilakukan dengan cara attending, paling lama 5-10 detik. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal. Teknik mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan manakala si klien ini kurang bersemangat dalam berbicara, sering diam dan kurang partisipasi dan kurang berpartisipatif. Memberi nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Teknik merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar si klien dapat membuat rencana tindakan perbuatan yang produktif untuk kemajuan si klien ini. Pemberian informasi sama halnya dengan nasihat. Komponen terbagi menjadi 2, yaitu konselor dengan klien. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kegiatan layanan bimbingan konseling individual, sedangkan klien adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah atau sedang mengalami sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada orang lain. Pendekatan konseling individual yaitu psikoanalitik, behavioral, eksistensial humanistik, gestalt, rasional emotif, realitas, dan analisis transaksional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah mikrokonseling, Ibu Imaratul Khairat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang beliau telah berikan kepada kita semua bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya pada semua mahasiswa. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun dengan online. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah mikrokonseling, yaitu mengenai pembuatan video apa itu dengan tugas konseling individual. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai apa itu pengertian konseling individual, kemudian tujuan dari konseling individual, kemudian tahapan-tahapan, teknik, komponen yang terdapat dalam bimbingan konseling individual. Untuk langsung saja untuk pembahasannya, yaitu mengenai pengertian konseling individual. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya, kita perlu mengetahui apa sih pengertian bimbingan konseling individual ini. Menurut
jurnal yang saya baca itu dikatakan bahwa pengertian konseling individual adalah hubungan satu ke satu yang melibatkan seorang konselor terlatih dan berfokus pada beberapa aspek penyesuaian klien, kemudian perkembangan maupun kebutuhan pengambilan keputusan. Atau bisa disimpulkan bahwa konseling individual adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan khusus secara pribadi oleh seorang konselor dengan klien untuk mengentaskan suatu masalah dengan bertujuan agar dapat meningkatkan pemahaman diri pribadi, kemudian merubah perilaku dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi seorang klien. Kemudian selanjutnya mengenai tahap-tahap konseling individual. Kemudian tahap-tahap konseling individual. Adapun tahap-tahap konseling individual ini yang mana yang saya pelajari itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap awal konseling, yang kedua itu tahap pertengahan, kemudian tahap pengakhiran. Yang mana tahap konseling ini merupakan proses membangun hubungan antara seorang konselor dengan klien, yaitu dengan menyambut, menyapa, itu membuat kenyamanan. Nah, kemudian ada juga mengidentifikasi masalah yang ada pada diri klien. Nah, kemudian itu ada penafsiran dan penjajakan. Kemudian itu ada tahap pertengahan. Nah, yang mana tahap pertengahan ini di sini seorang konselor mengeksplorasi masalah klien, kemudian memberikan dorongan minimal, kontak psikologis. Artinya ketika berbicara itu harus ada dorongan minimal. Kemudian ada juga konfrontasi, refleksi. Nah, ini di tahap pertengahan. Kemudian ada juga yaitu tahap terakhir, yaitu tahap akhir konseling ya, tahap pengakhiran, yang mana di sini ada perencanaan antara seorang konselor dengan klien. Ini juga kontrak mengenai perubahan atau sikap yang akan dilakukan oleh seorang klien nantinya. Nah, di sini seorang konselor akan menilai apakah ada perubahan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di sini di dalam konseling individual ini ada yang namanya teknik. Nah, teknik dalam proses konseling itu sangat banyak ya. Dalam buku yang saya baca termasuk di buku konseling dan psikoterapi ini banyak sekali teknik yang digunakan. Nah, seperti kayak teknik kursi kosong, kemudian desensitisasi masalah. Nah, itu teknik-teknik dalam konseling individual itu. Nah, kemudian komponen. Nah, komponen dalam proses bimbingan konseling ini ada 2, yaitu adanya seorang konselor dan adanya seorang klien. Nah, tidak akan berjalan atau tidak ada yang namanya hubungan konseling atau proses konseling apabila tidak ada salah satu di antara kedua ini gitu. Jadi terjalinnya proses konseling ini karena adanya seorang klien dan juga seorang konselor, seperti itu. Nah, kemudian juga mengenai pendekatan apa yang bisa digunakan. Nah, salah satunya misalkan dengan menggunakan pendekatan terapi tingkah laku, yang mana di sini kita mengambil teknik desensitisasi sistematik, yang mana kita menghapus tingkah laku yang negatif dan memberikan tingkah laku yang lebih positif lagi. Nah, dalam teknik ini kita juga menggunakan teknik relaksasi, seperti itu. Banyak juga teknik-teknik yang bisa digunakan ya selain itu. Nah, mungkin dalam terapi tingkah laku ini saya pribadi lebih mengedepankan kayak teknik desensitisasi sistematik, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini saja sedikitnya
video untuk memenuhi tugas dari teknik mikrokonseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.